Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk pengangkut pupuk di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Makassar di Kabupaten Maros terbakar. Lagi-lagi sampah menumpuk di belakang Stadion Andi Mape Pangkep. Bau sampah sungguh mengganggu. Mengabdi untuk masyarakat, seorang anggota polisi memilih mencukur rambut warga tak mampu secara gratis sambil patroli berkeliling kampung. Sebuah truk pengangkut pupuk di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Makassar di Kabupaten Maros terbakar. Api diduga berasal dari bagian roda belakang truk, memicu kepanikan warga dan pengguna jalan. Truk pengangkut 5 ton pupuk yang melintas di Jalan Poros Maros Makassar di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ini Sabtu pekan lalu terbakar. Api yang membesar terlihat membakar bagian belakang truk. Api yang membakar bagian ban dan terpal penutup muatan ini sempat menjadi perhatian warga yang melintas di lokasi. Diduga api muncul pertama kali dari as roda yang mengalami masalah hingga terjadi percikan api. Usai menerima laporan warga, 2 armada pemadam kebakaran milik Pemkab Maros langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Api akhirnya bisa dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Yang kebetulan di lampu merah menelpon bahwa ada mobil yang terbakar. Ya. Jadi kami langsung meluncur, setelah evakuasi langsung meluncur ke lokasi. Itu yang terbakar apanya, Pak? Yang terbakar itu khas rodanya. Yang terbakar itu khas roda, ban dengan terpal. Tapi kejadian itu sempat membuat warga juga panik ya pada saat Ya itu? panik Pak, apalagi kan lokasi kejadiannya pas di persimpangan jalan lampu merah. Diimbau bagi warga untuk selalu mengecek kondisi kendaraan secara berkala agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Takut ditangkap polisi, seorang remaja yang terlibat tawuran nekat lompat dari jendela kamar rumahnya. Setidaknya 6 remaja terduga pelaku tawuran di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ditangkap. Satu persatu remaja yang diduga terlibat tawuran pada Sabtu pekan lalu ditangkap tim Resmob Polsek Panakukang di rumahnya masing-masing di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Keenamnya ditangkap usai melakukan aksi penyerangan menggunakan anak panah ke tetangga kampungnya hingga terjadi tawuran. Dalam penangkapan, salah satu remaja nekat berusaha melarikan diri melalui jendela saat mengetahui petugas datang. Namun usaha kaburnya gagal. Dalam penyisiran di rumah para remaja ini, petugas menemukan berbagai jenis anak panah, termasuk alat gerinda dan palu yang digunakan salah satu pelaku untuk membuat anak panah. Selanjutnya, polisi membawa remaja ini ke Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan. Dijelaskan bahwa yang 6 orang tersebut diamankan ini adalah diduga pelaku yang selama ini yang tawuran di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Rata-rata di bawah umur. Barang bukti apa saja Bang yang diamankan? Untuk sementara diamankan ada busur, anak panah busur, berikut alat-alat yang digunakan dalam pembuatannya seperti gerinda itu dan palu. Keenam remaja tersebut telah menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. 1 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku pun dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Jari seorang anak di Kecamatan Turikale, Maros terjepit di lubang kursi plastik. Proses pelepasan jari pun dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.
Petugas pemadam kebakaran dari sektor Turikale Sabtu pekan lalu mendapat tugas khusus. Tugasnya adalah melepaskan jari seorang anak yang berusia 8 tahun karena terjepit di lubang kursi plastik. Sebelumnya orang tua korban mengaku telah berusaha mengeluarkan jari anaknya dengan berbagai cara. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya mereka memanggil petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dengan menggunakan alat khusus berupa gerinda mini. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk memotong beberapa bagian kursi. Bahwa ada seorang anak kecil yang terjepit jari telunjuknya, jari ibu jarinya di kursi. Ya, kebetulan kursinya kan ada lubangnya kan, banyak lubang di situ terjepit. Nah, setelah 1 jam tidak bisa ditangani sama orang tuanya, ya orang tuanya langsung nelpon ke kantor. Berapa lama prosesnya sampai bisa? Ya, prosesnya butuh waktu lama Pak, karena kita harus memakai gurinda mini. Jadi alat gurinda mini yang ada di kantor itu kita bawa ke lokasi untuk memotong di area sekitar jari-jarinya itu. Proses penyelamatan berjalan lancar tanpa menimbulkan luka serius pada jari korban. Petugas mengimbau orang tua untuk bisa lebih waspada saat anak-anak bermain, terutama dengan benda-benda yang berpotensi membahayakan. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Meski sudah dibersihkan, tumpukan sampah kembali terjadi di area permukiman warga di Kabupaten Pangkep. Tumpukan sampah ini menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan warga yang melintas. Tumpukan sampah di belakang Stadion Andi Mape, Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Minggu sore terlihat menumpuk. Bukan hanya sampah yang meluber hingga berserakan di jalan, bau tak sedap juga mulai tercium oleh warga sekitar yang melintas. Kondisi ini terus berulang, meskipun sebelumnya area itu sempat dibersihkan. Namun dalam hitungan minggu, tumpukan sampah kembali muncul dan tak kunjung diangkut secara rutin. Padahal lokasi ini merupakan area publik yang digunakan warga untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda setiap hari. Ya, harusnya sih pemerintah juga perhatikan untuk area publik di sini karena cukup mengganggu, bau aromanya, terus pandangan juga mengganggu lumayan. Ini sudah berapa lama sih Kak terjadi seperti ini? Kalau dihitung udah sebulan lebih kayaknya. Warga berharap pemerintah setempat tidak hanya menanggulangi secara sementara, melainkan mencarikan solusi jangka panjang agar masalah sampah tidak terus berulang dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.